Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I will explain about this FGD atau disebut Focus Group Discussion. Sebelum saya melanjutkan, izin perkenalan diri. Nama saya Muhammad Arif APK 2 dengan nomor NPM 25412048. Di sini saya akan menjelaskan dari apa itu FGD. Yang pertama, definisi dari FGD. FGD adalah metode dan teknik pengumpulan data atau informasi yang awalnya dikembangkan dalam masalah riset permasalahan. Terus yang kedua, dengan menggunakan FGD dalam waktu yang relatif singkat atau cepat dapat dieksplorasi mengenai persepsi, pendapat, sikap, motivasi, pengetahuan masalah, dan harapan akan perubahan terkait masalah tertentu. Kelompok fokus adalah diskusi kelompok kecil yang dipadu oleh seorang pemimpin yang terlatih, digunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang pendapat mengenai topik tertentu dan kemudian mengarahkan tindakan di masa depan. Selanjutnya ada namanya karakteristik dari FGD sendiri. Yang pertama ada FGD dihadiri oleh peserta yang idealnya berjumlah 7-11 orang. 2. Peserta FGD terdiri dari orang-orang yang dengan karakter yang serupa atau relatif homogen yang ditentukan berdasarkan tujuan dan kebutuhan studi atau proyek. Selanjutnya yang ketiga, FGD adalah pengumpulan data dan oleh karena itu mengutamakan proses. Yang keempat, FGD adalah metode teknik pengumpulan data kualitatif. Yang kelima, diskusi diarahkan dengan fokus yang jelas pada isu atau topik yang akan dibahas atau didiskusikan bersama. Yang keenam adalah FGD sebaiknya dilakukan di tempat atau ruangan yang netral, disesuaikan dengan pertimbangan utama agar peserta dapat berbicara secara bebas dan tidak takut untuk mengemukakan pendapat. Terus apa perbedaan kelompok fokus dengan kelompok biasa atau FGD sendiri? Kelompok fokus berfokus pada topik tertentu. Yang kedua, kelompok fokus memiliki fasilitator yang terlatih. Yang ketiga, anggota kelompok didorong untuk berbicara secara terbuka mengenai pendapat mereka dan mengenai pendapat orang lain juga, anggota lainnya juga. Terus, mengapa FGD itu penting? Yang pertama, untuk merancang kuesioner survei. Yang kedua, untuk mengembangkan hipotesis penelitian. Yang ketiga, untuk mengumpulkan data kualitatif dalam studi mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Terus penggunaan dasar kelompok fokus, yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada perencanaan, yang ketiga ada pelaksanaan, yang keempat ada penilaian. Terus kapan sebaiknya Anda menggunakan kelompok fokus atau FGD ini? Yang pertama saat mempertimbangkan untuk meluncurkan program atau layanan baru. Yang kedua, fokus utamanya adalah mengendalami atau menggali nuansa pendapat. Yang ketiga atau yang terakhir, Anda ingin mengajukan pertanyaan yang sulit atau dijawab dalam survei tertulis. Terus hindari menggunakan FGD jika yang pertama menjanjikan hal-hal yang tidak dapat Anda penuhi, peserta tidak merasa nyaman satu sama lain. Yang ketiga, adanya topik tidak sesuai untuk para peserta. Proyek tersebut membutuhkan data statistik. Terus cara melaksanakan kelompok terfokus atau FGD ini yaitu sebelum pertemuan itu ada 10, yaitu pertama pemeriksaan kembali tujuan Anda, yang kedua pertimbangan metode lain, yang ketiga cari pemimpin yang tepat, yang keempat cari pencatat, yang kelima tentukan siapa yang akan diundang, yang keenam tentukan insentif, yang ketujuh tentukan detail pertemuan,
Yang kedelapan, siapkan pertanyaan Anda. Yang kesembilan, rekrut anggota. Yang ke-10, periksa kembali peraturannya. Terus saat kelompok bertemu, yang pertama adalah ucapkan terima kasih pada peserta yang hadir. Yang kedua, tinjau tujuan dan sasaran kelompok. Yang ketiga, jelaskan bagaimana pertemuan akan berlangsung dan bagaimana. Setelah rapat selesai, yang pertama buat transkrip atau ringkasan tertulis dari rapat tersebut. Kedua, teliti data tersebut untuk menganalisis pola, tema, dan pertanyaan yang simpan. Terus kekuatan dari FGD sendiri ada beberapa. Yang pertama, sinergi. Yang kedua, efek bola salju atau disebut komentar yang diperoleh secara acak dari peserta dapat memicu reaksi berantai. Yang keempat, stimulan. Yang ketiga, stimulan. Yang keempat, keamanan. Dan kelima, spontan. Kelemahan FGD sendiri karena dapat dilakukan cepat dan murah, FGD sering digunakan oleh pembuat keputusan untuk mendukung klaim atau pendapat mereka. Terus yang kedua, teknik FGD sendiri mudah diterapkan tetapi sulit untuk menafsirkan datanya. Yang ketiga, FGD hanya mampu memperoleh informasi yang lebih dalam dari individu yang mungkin perlu dilakukan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dalam FGD supaya untuk memberikan kesempatan yang adil kepada semua peserta menyampaikan pendapat mereka. Oleh karena itu, FGD tidak boleh bertentangan dengan metode lain, melainkan harus dipandang secara pelengkap. Yang keempat, FGD membutuhkan fasilitator atau pendukung diskusi yang sangat terampil. Hal ini sangat berpengaruh terhadap hasilnya. Sekian penjelasan saya tentang FGD. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.